Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres.
Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi Saat tujuannya ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nanti. Tadi targetnya Kapolres, Pak. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan.
Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghadisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghadisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan
Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil
Ulangi, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi Saat tujuannya ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghadisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, dikata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal.
AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, dikata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami.
Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya.
ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana Pak? Sementara hasil olah TKP tidak. Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya, ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian.
Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu,
Imbuhnya, Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Kristina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari.
AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan di borgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut.
Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kaba Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kaba Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas. Jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik.
ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Kristina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya, ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 15
proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka lagi. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap
dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya Kapolres? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, dikata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya.
Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah, di
di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, dikata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan di borgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar.
Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan
selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi Saat tujuannya ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nanti. Tadi targetnya Kapolres, Pak. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak ada. Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, dikata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan.
Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari,
di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga.
Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya kemarin, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak. Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil.
Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, dikata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya, ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024.
Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab,
AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian.
Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya, ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu,
Imbuhnya, Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari.
AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut.
Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak. Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik.
ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya Kapolres? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya, ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 15
proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas. Jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap
dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kaba Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya.
Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan pola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah, di
di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi Dan tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya, ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu, imbuhnya. Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol.
Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP. Pasal 340 KUHP berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hingga kini pemeriksaan tetap berlanjut dan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan ahli lainnya untuk memperkuat kasus ini, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dalam konferensi pers seperti pada Sabtu, 23 November 2024. Andri mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk kasus penembakan AKP Ulil. Pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu kami periksa secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan, ucapnya. Dari pemeriksaan tersebut, kata Andri, pihaknya telah menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka. Mabes Polri turun tangan. Detik-detik Kapolri tak kuasa tahan marah soal polisi tembak polisi di Sumbar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah besar. Ia sudah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus yang terjadi di Polres Solok Selatan
Sumatera Barat itu. Sigit mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono terkait kejadian Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, di dalam Polres Solok Selatan. Ia pun telah memerintahkan agar motif kasus penembakan perwira menengah Polri itu didalami. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas. Apakah itu proses etik maupun pidananya? Ucap Kapolri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Imbuhnya, Sigit juga menurunkan Propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Yang jelas, kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapores Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumbar, Jumat, 22 November 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto sempat ingin mundur dari kepolisian sebelum tewas ditembak rekannya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun Abu Bakar di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Padang, tersangka mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan kondisi tangan diborgol. Ia dijaga ketat anggota Propam saat polisi menjelaskan rilis kasus kepada wartawan. Namun di satu momen, tersangka terekam kamera sempat memainkan bola matanya. Sementara itu, di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap motif pembunuhan. Andri menyebut tersangka merasa tidak senang dengan AKP Ulil yang menangkap seseorang diduga pengusaha tambang ilegal. AKP Ulil sendiri menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres yang sama dengan tersangka. Andri menjelaskan orang yang ditangkap sempat meminta tolong kepada AKP Dadang, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pada Jumat dini hari yang menewaskan AKP Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Dwi Sulistiawan menyebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan akan dipecat dari kepolisian. Setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang Kapolres Solok Selatan. AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut. Seusai menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan, AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November, ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka. Menurut Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres. 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Saat kejadian, Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya. Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan. Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana, Pak? Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya, Pak? Iya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil
Ulangi, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi Saat tujuannya ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Tadi targetnya Kapolres. Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana Pak? Sementara hasil olah TKP tidak. Satu arah. AKP Dadang Iskandar, Kaba Ops Polres Solok Selatan terancam hukuman mati. Bukan tanpa sebab, AKP Dadang menembak mati AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP serta subsidiar 351 KUHP.